Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak solih-solih hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dimanapun. Pada video ini, Ustazah akan melakukan pembahasan soal penilaian akhir subtema 3 pada halaman 115 sampai halaman 116. Ayo kita siapkan terlebih dahulu buku tema 4H, buku tulis, pensil, dan alat tulis lainnya. Gunakan untuk mencatat jawaban dan informasi penting yang ada pada video ini. Selanjutnya, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dalam memahami materi ini. Kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Soal yang pertama. Sebutkan 5 alat yang memanfaatkan gaya. Jawabannya, alat yang memanfaatkan gaya yang pertama adalah jungkat-jungkit. Yang kedua adalah ketapel. Yang ketiga, sepeda. Yang keempat, mesin jahit. Dan yang kelima adalah timba air. Soal nomor 2. Jika titik kuasa memiliki tekanan yang lebih besar agar jungkat-jungkit seimbang, maka jawabannya adalah A. Geser titik beban menjauhi titik tumpu. Karena dengan menggeser titik beban menjauhi titik tumpu, dapat meningkatkan tekanan yang diberikan oleh beban tersebut, sehingga jungkat-jungkit dapat seimbang. Soal nomor 3. Apakah gaya dapat mengubah bentuk benda? Berikan alasan dan contohnya. Jawabannya bisa. Karena adanya tarikan dan dorongan yang diberikan pada benda tersebut dapat merubah bentuknya. Contohnya, memberikan gaya pada plastisin. Soal nomor 4. Pada saat mengerem sepeda, terjadi gaya C. Gesek. Karena gesekan akan terjadi dengan ban sepeda dan permukaan jalan. Soal nomor 5. Bagaimanakah cara membuat ringkasan cerita yang baik? Jawabannya adalah yang pertama, membaca cerita tersebut dengan teliti. Yang kedua, mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam cerita secara berurutan. Yang ketiga, rangkaian peristiwa-peristiwa penting itu dengan bahasamu sendiri, sehingga menjadi sebuah cerita. Soal nomor 6. Cerita yang isinya mengandung unsur jenakah disebut C. Cerita jenaka. Cerita yang mengandung unsur jenaka baik dalam karakter tokoh maupun isi ceritanya. Soal nomor 7. Bagaimana cara mengubah cerita menjadi dialog dalam drama? Jawabannya, mengambil kalimat-kalimat langsung yang terdapat dalam cerita fiksi dan mengubahnya menjadi dialog dalam drama.
Soal nomor 8. Tokoh yang selalu dibicarakan dalam cerita disebut tokoh? Jawabannya A. Tokoh utama. Nomor 9. Apa yang dimaksud dengan karya seni rupa 3 dimensi? Karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni. Soal nomor 10. Tahap awal dalam pembuatan karya seni 3 dimensi adalah membuat. Jawabannya adalah sketsa. C. Nomor 11. Tuliskan 5 contoh karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama adalah kursi. Yang kedua, vas bunga. Yang ketiga, guci. Yang keempat, celengan. Dan yang kelima adalah keranjang anyaman. Soal nomor 12. Berikut ini teknik yang biasa digunakan dalam membuat karya seni rupa 3 dimensi, kecuali jawabannya adalah teknik arsir. Karena teknik arsir ini digunakan untuk membuat sketsa. Nah, sketsa itu adalah karya seni 2 dimensi. Soal nomor 13. Tulislah 5 mata pencaharian yang ada dalam corak kehidupan modern. Yang pertama, polisi. Yang kedua, guru. Yang ketiga, dokter. Yang keempat, perawat. Dan yang kelima, pegawai perkantoran. Soal nomor 14. Barang yang digunakan untuk membuat barang lain disebut dengan, jawabannya adalah barang antara. C. Nomor 15. Apa manfaat keberagaman produksi dalam kegiatan ekonomi? Jawabannya, keberagaman produksi dapat menghasilkan beragam barang dan jasa hasil produksi dalam kegiatan ekonomi. Soal nomor 16. Pekerjaan yang menghasilkan jasa antara lain, jawabannya adalah B. Montir, tukang cukur, dan dokter. Montir menghasilkan jasa berupa perbaikan mobil. Tukang cukur menghasilkan jasa berupa potong rambut. Sedangkan dokter menghasilkan jasa untuk mengobati orang yang sedang sakit. Soal nomor 17. Apa yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi adalah suatu sikap yang saling menghargai dan menghormati perbedaan individu maupun kelompok. Soal nomor 18. Salah satu contoh toleransi yaitu A. Menghargai perbedaan budaya di setiap daerah. Soal nomor 19. Bagaimana bisa keberagaman karakteristik budaya menjadi sumber pengetahuan? Coba jelaskan. Untuk jawabannya, karena kita bisa belajar memahami dan mengenali nilai-nilai masyarakat pada masa lalu melalui keragaman budaya pada daerah tersebut. Soal nomor 20. Berikut ini manfaat dari adanya keberagaman budaya bangsa, kecuali jawabannya adalah D.
menumbuhkan sikap individualisme. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari tentang pembahasan soal 4H subtema 3. Jazakumullah khairan sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.